Anis, ke sini sebentar. Hari ini Bapak mau ngobrol-ngobrol dengan Anis. Mungkin agak sedikit lama. Apakah kamu bisa, Nis? Iya, Pak. Bisa kok, Pak. Anis, kalau Bapak perhatikan, kamu akhir-akhir ini kok terlihat murung dan tidak semangat. Padahal kalau saya perhatikan kemarin ya, saat pembelajaran matematika di kelas saya, kamu itu orangnya semangat dan antusias. Kira-kira ada apa, Nis? Iya, Pak. Sebenarnya saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Terima kasih, Bapak sudah peduli dengan saya. Apakah Bapak mau membantu saya, Pak? Iya, Nis, pasti. Bapak akan membantu Anis. Jadi nih ya, kira-kira apa yang Bapak bisa bantu untuk Anis dan apa yang ingin kamu capai pada diskusi kita kali ini? Gimana ya, Pak? Oke, Nis ya. Silakan ceritakan dengan Bapak yang jujur, tidak usah ditutup-tutupi ya, santai saja. Iya, Pak. Alhamdulillah jika Bapak mau membantu saya. Bapak memang baik sekali. Gini loh, Pak. Anis ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah Anis ini. Sebenarnya masalah apa yang Bapak bisa bantu untuk menyelesaikannya ya, Nis ya? Saya merasa tidak nyaman dan tidak paham pada salah satu pelajaran, Pak. Kalau boleh tahu ya, Nis ya, kira-kira pelajaran apa itu? Coba terus terang saja sama Bapak ya. Gimana ya, Pak? Tapi saya jangan dimarahi ya, Pak. Iya. Masa saya marahi, saya tidak galak kok ya. Gini, langsung aja ya. Sebenarnya apa toh yang membuat kamu itu tidak paham? Begini loh, Pak. Setiap pelajaran PPKN berlangsung, saya itu merasa tidak suka. Loh. Piye toh, Nis? Kamu itu tidak suka pada pelajaran PPKN. Maksudnya itu bagaimana ya, Nis ya? Kok bisa kamu tidak suka pelajaran PPKN? Padahal kamu itu kan orangnya pinter ya. Coba, Nis, kamu cerita ke Bapak dan jangan ada yang kamu tutupi ya tentang apa yang ingin kamu diskusikan dengan Bapak. Gini loh, Pak. Pak Rara setiap pembelajaran PPKN tidak pernah menjelaskan materi pembelajaran terlebih dahulu. Beliau senangnya langsung memberikan tugas. Baiklah, Anis. Coba sekarang jelaskan bagaimana proses pembelajaran PPKN dengan Pak Rara. Setiap masuk kelas, Pak Rara langsung bilang gini, Pak. Anak-anak, ayo buka LKS halaman sekian. Terus kalian baca materinya dan kerjakan latihan soal-soalnya yang pilihan ganda dan isian singkat. Nanti setelah itu kita bahas dan Bapak ambil nilainya.
Oh, begitu ya. Nah, Anis, apakah apa yang diperintahkan Pak Rara itu membuat kamu kesulitan? Bukannya perintah Pak Rara itu mudah untuk dilakukan, Anis. Iya, Pak. Saya merasa kesulitan. Saya tidak paham materi pembelajarannya. Iya sih, mudah. Tapi setiap pelajaran beliau itu Mbok ya menjelaskan materi pembelajarannya terlebih dahulu loh, Pak. Oh, jadi kamu itu setiap pelajaran PPKN yang diajar Pak Rara itu tidak paham materinya karena Pak Rara tidak menjelaskan terlebih dahulu. Iya, seperti itu, Pak. Terus, apakah hanya karena itu, karena tidak diterangkan materinya terlebih dahulu itu, membuat kamu tidak paham ya, Nus ya? Sebenarnya malam sebelum pembelajaran Pak Rara sudah memberi materi berupa video pembelajaran sebagai materi besok saat pembelajaran di kelas, Pak. Tetapi karena materinya terlalu banyak ya, Pak, sehingga saya kesulitan untuk memahaminya, Pak. Oh, karena materinya yang terlalu banyak, sehingga kamu kesulitan untuk memahaminya ya, Nus ya? Iya, begitu, Pak. Terus ini ya, apa rencanamu agar kamu dapat memahami materi pelajaran PPKN dengan Pak Rara? Saya akan selalu berusaha untuk bisa, Pak, dengan melihat video dan membaca materinya di buku paket. Terus, apalagi ya, Nis ya? Saya akan membuat ringkasan, Pak, dengan membuat peta konsep seperti yang dilakukan Intan. Karena dengan membuat peta konsep, saya jadi lebih mudah, Pak, untuk memahami materi pelajaran PPKN. Kemarin saya baca catatan peta konsep dari Intan, dan saya lebih mengerti loh, Pak. Wah, bagus sekali itu, Nis. Nah, itu berarti kamu punya semangat untuk bisa. Kemudian, kira-kira apakah ada lagi ya, Nis ya, hambatan yang lain yang kamu alami? Saya rasa sepertinya kok sudah tidak ada lagi ya, Pak, hambatan yang saya alami. Karena sebenarnya Pak Rara itu baik kok, Pak. Oke, Anis. Sekarang kamu sudah tahu ya bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatanmu itu. Iya, alhamdulillah saya sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah saya ini, Pak. Nah, Anis, kemudian bagaimana cara belajar kamu selanjutnya? Begini, Pak, langkah-langkah yang akan saya ambil untuk belajar dengan baik yaitu: pertama, saya akan melihat video yang diberikan Pak Rara dengan seksama. Kemudian, saya akan membaca materi di buku paket. Lalu, saya membuat ringkasan yang berupa peta konsep. Saya juga akan bertanya pada Pak Rara langsung apabila saya belum paham materinya, Pak. Sip sekali. Pokoknya Anis pinter, bagus sekali. Kira-kira apakah ada hal lain ini, Nis, yang kamu lakukan agar lebih paham dalam pelajaran PPKN? Ada, Pak, yaitu
Saya akan bertanya pada teman dekat saya, Pak. Walaupun teman saya itu beda kelas, tapi rumahnya dekat dengan saya loh, Pak. Jadi sangat mudah apabila saya kesulitan nanti bisa berdiskusi dengannya, Pak. Nah, ini bagus sekali ya Nis ya. Bapak sangat setuju sekali apabila kamu dapat memanfaatkan waktu untuk diskusi bersama temanmu itu. Hal ini akan membuat kamu lebih paham dalam mempelajari materi PPKN. Ini juga dapat membuat kamu lebih akrab dengan teman kamu tadi. Kalian dapat diskusi juga, tidak hanya membahas materi pembelajaran PPKN saja, tetapi juga bisa dikembangkan dan menerapkan pada pembelajaran yang lainnya. Wah, iya juga ya, Pak. Saya akan membuat kelompok belajar kalau begitu, Pak. Karena dengan kelompok belajar akan membuat saya untuk mudah dalam memahami materi pembelajaran PPKN yang materinya sangat banyak. Di samping itu juga bisa saya terapkan untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya, Pak. Oke, Anis, Bapak sangat mendukung semua rencana yang kamu rencanakan untuk membentuk kelompok belajar. Karena menurut Bapak, kelompok belajar itu mempunyai manfaat yang luar biasa. Yang pertama, dapat meningkatkan semangat belajar kalian. Yang kedua, belajar kelompok juga bisa membuat penyegaran buat kalian daripada melakukan pembelajaran yang monoton, yang itu saja. Kemudian yang ketiga, belajar kelompok juga dapat membuat semangat kalian untuk memahami pembelajaran yang diberikan guru. Wah, iya ya Pak, benar sekali. Saya jadi paham kalau belajar kelompok sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya. Nah, Anis, kita sudah berdiskusi atau sudah berbicara panjang lebar ya Anis ya. Apakah Anis bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan 2 minggu atau beberapa hari ke depan? Iya pasti bisa dong Pak. Kan Bapak sudah membuat ide-ide yang ada dalam pikiran saya untuk mengambil langkah-langkah yang bisa saya lakukan dalam menghadapi masalah saya ini. Pertama, saya akan melihat video yang diberikan Pak Rara dengan seksama. Kemudian, saya akan membaca materi di buku paket. Lalu, saya membuat ringkasan yang berupa peta konsep. Saya juga akan bertanya pada Pak Rara langsung apabila saya belum paham materinya, Pak. Dan saya juga akan mengadakan belajar kelompok dengan teman-teman yang rumahnya dekat dengan saya, Pak. Wah. Bapak bangga padamu Anis ya. Kamu memang anak yang cerdas, yang luar biasa. Bapak juga sangat senang sekali dengan apa yang telah kamu capai dari diskusi kita pada hari ini. Terus komitmen apa yang kamu capai dari diskusi kita pada hari ini? Begini saja Pak, saya akan berjanji pada diri saya sendiri Pak, untuk dapat berubah lebih baik lagi dan berusaha menjalankan rencana yang sudah saya rencanakan tadi Pak. Bagus sekali Anis. Terus ya Anis ya, kira-kira nih
siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan rencanamu ini? Saya akan membina bantuan ayah dan ibu saya, Pak, agar beliau selalu mengingatkan saya untuk selalu giat dalam belajar. Bagus sekali, Anis. Apakah ada lagi selain ayah dan ibumu, Nis? Ada, Pak, yaitu Intan. Saya akan meminta bantuan Intan untuk membuat kelompok belajar. Saya yakin Intan mau kok, Pak, membantu saya baik dalam membantu kelompok belajar, dalam memahami materi pembelajaran. Intan itu orangnya baik loh, Pak. Wah, bagus sekali, Anis. Optimis ya, Nis ya. Kamu pasti bisa mewujudkan semua rencanamu itu. Iya, terima kasih ya Pak atas motivasinya kepada saya. Oke, Nis. Sekarang setelah kita diskusi ini, bagaimana ya perasaan kamu setelah diskusi pada hari ini? Saya senang sekali Pak, bisa diskusi dengan Pak Aziz. Terima kasih banyak ya Pak. Saya sekarang lega. Semoga ke depan dapat mengikuti pembelajaran PPKN dengan Pak Rara secara baik. Oke ya Nis ya, semoga. Loh, Nis, kok ngobrolnya lama banget nih? Tidak terasa ya, mungkin kita terlalu asik ngobrolnya. Nanti kamu malah ditunggu orang tuamu di rumah. Ayo Nis, kita pulang saja Nis. Wah, iya juga ya Pak. Asik sih Pak kita tadi. Terima kasih ya Pak atas waktu Bapak. Juga motivasi yang diberikan Bapak kepada saya. Iya Anis, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Anis. Hati-hati di jalan ya. Iya Pak, kalau itu mah pasti.